Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaran Batin. Pada sore hari ini, saya akan menceritakan kisah dengan latar di sebuah kawasan pegunungan Jawa. Ada sebuah proyek penggantian instalasi kabel yang dimulai di kompleks penginapan yang luas dan kompleks. Dipimpin oleh Wira, tim teknis mulai bekerja pada malam hari untuk menjaga aktivitas tamu tetap berjalan. Awalnya, pekerjaan berjalan normal hingga mereka memasuki area tower tengah yang berbatasan dengan hutan pinus dan lokasi lama yang menyimpan sejarah kelam. Gangguan mulai muncul secara bertahap, dari penampakan sosok asing hingga kondisi pekerja yang tidak stabil. Situasi berubah menjadi tidak terduga, memaksa tim mencari bantuan dari pihak lokal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik area kerja tersebut. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Perusahaan teknik listrik mendapatkan proyek besar di kawasan penginapan pegunungan wilayah Jawa Tengah. Lokasi proyek berada di area wisata dengan kompleks bangunan yang luas dan terdiri dari beberapa tower utama, villa kecil, serta jalur penghubung antar gedung. Proyek ini berfokus pada penggantian total instalasi kabel lama yang sudah mengalami kerusakan dan tidak lagi memenuhi standar keamanan operasional. Koordinator lapangan bernama Wira ditunjuk untuk memimpin tim teknis. Ia membawa beberapa pekerja berpengalaman seperti Seno, Jalu, dan Rangga. Mereka bertugas melakukan pembongkaran kabel lama sekaligus pemasangan jaringan baru di seluruh area. Sebelum pekerjaan dimulai, tim melakukan survei lokasi untuk memastikan kondisi lapangan, jalur kabel, serta titik distribusi listrik utama. Saat survei awal, area terlihat normal dari bagian depan. Bangunan penginapan tampak modern dan tertata. Namun, setelah masuk lebih dalam, struktur kawasan ternyata jauh lebih kompleks dari perkiraan. Terdapat 5 tower utama yang saling berjauhan, beberapa bangunan villa yang tersebar, serta 1 jalur bawah tanah yang menghubungkan titik distribusi listrik antar gedung. Total area kerja diperkirakan mencapai beberapa hektar. Pekerjaan direncanakan dilakukan pada malam hari. Keputusan ini diambil untuk menghindari gangguan terhadap aktivitas tamu penginapan yang masih berjalan pada siang hari. Selain itu, beberapa area kerja berada di ruang publik yang tidak bisa ditutup pada jam operasional. Tim juga diminta menjaga ketertiban agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Pada hari pertama, tim mulai bekerja di tower awal. Proses dimulai dengan pelepasan kabel lama dari lantai atas hingga bawah. Pekerjaan berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Semua sistem masih dapat dikendalikan dengan baik dan komunikasi antar anggota tim berjalan normal. Tidak ada tanda-tanda gangguan selama proses awal berlangsung. Namun, ketika pekerjaan mulai bergerak ke tower berikutnya, situasi mulai terasa berbeda. Area kerja semakin dekat dengan bagian belakang kompleks yang berbatasan langsung dengan area kosong dan pepohonan pinus. Di titik ini, tim mulai menemukan informasi tambahan dari petugas lokal bahwa area belakang tersebut dulunya merupakan tanah yang memiliki sejarah lama sebagai tempat pemakaman sebelum pembangunan penginapan dilakukan. Informasi tersebut tidak menjadi perhatian utama pada awalnya, karena fokus tim adalah menyelesaikan pekerjaan teknis sesuai target waktu. Namun secara perlahan, beberapa pekerja mulai merasakan suasana yang berbeda, terutama saat bekerja pada malam hari. Area terasa lebih sunyi dari biasanya, dan beberapa titik lampu penerangan sering mengalami gangguan kecil tanpa sebab yang jelas. Meski demikian, Wira tetap melanjutkan pekerjaan sesuai jadwal karena proyek memiliki tenggat waktu ketat. Tim kemudian membagi tugas berdasarkan tower dan zona kerja agar proses penggantian kabel dapat dilakukan lebih efisien. Setiap kelompok bekerja di lantai berbeda dengan pengawasan langsung dari koordinator lapangan. Pada tahap awal ini, semua aktivitas masih dianggap normal secara teknis. Tidak ada indikasi gangguan besar pada sistem listrik maupun peralatan kerja. Namun, suasana lokasi yang luas, minim cahaya di beberapa titik, serta posisi area yang dekat dengan hutan pinus mulai menciptakan kondisi kerja yang tidak biasa bagi sebagian pekerja. Tahap awal proyek ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki fase pekerjaan berikutnya yang lebih kompleks dan penuh tantangan di lapangan. Memasuki tahap pekerjaan di tower tengah, kondisi lapangan mulai menunjukkan perubahan situasi yang tidak biasa. Tim Wira mulai bekerja di gedung yang berada lebih dekat dengan area belakang kompleks.
Area ini memiliki akses lorong sempit, jalur lift barang, serta ruang servis yang jarang dilalui tamu penginapan. Pada awalnya, pekerjaan masih berjalan sesuai rencana. Tim melakukan pembongkaran kabel lama di lantai atas, kemudian turun secara bertahap ke lantai bawah. Namun pada malam hari kedua di area ini, beberapa pekerja mulai melaporkan kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara teknis. Seorang pekerja bernama Jalu melihat sosok pria tua yang membawa troli housekeeping melewati lorong lantai 4. Sosok tersebut tampak berjalan normal, namun tidak mengeluarkan suara dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Jalu mengira itu adalah staf hotel yang sedang bertugas. Namun, saat ditanyakan ke pihak pengelola, tidak ada jadwal petugas housekeeping pada jam tersebut. Kejadian serupa terjadi berulang kali. Sosok yang sama terlihat di titik berbeda, terutama di dekat lift barang dan lorong penghubung antar lantai. Sosok tersebut sering berhenti menatap pekerja, lalu melanjutkan perjalanan tanpa ekspresi. Beberapa pekerja yang melihat langsung mengira sosok itu dalam kondisi sakit karena wajahnya terlihat sangat pucat. Pada suatu kejadian, seorang pekerja bahkan sempat dibantu oleh sosok tersebut untuk berjalan menuju lift. Pekerja itu terlihat lemas dan kemudian diturunkan ke pos keamanan hotel. Namun yang mengejutkan, petugas keamanan tidak menunjukkan reaksi kaget. Mereka justru terlihat sudah mengenali situasi tersebut dan hanya meminta pekerja tersebut untuk duduk sementara. Wira kemudian melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak keamanan. Dari penjelasan yang diberikan, sosok tersebut bukan manusia yang masih hidup. Ia merupakan mantan pekerja hotel yang meninggal beberapa tahun sebelumnya di area tersebut. Sosok itu dikatakan masih sering muncul, terutama pada malam hari, tanpa mengganggu secara langsung pekerjaan manusia. Meski informasi tersebut sudah diterima, gangguan tidak berhenti. Pada malam berikutnya, beberapa pekerja mulai merasakan perubahan suasana yang lebih berat di area belakang gedung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada perubahan cuaca signifikan. Gangguan semakin meningkat ketika beberapa pekerja melihat bayangan lain di area dekat pohon pinus yang berbatasan langsung dengan kompleks hotel. Bayangan tersebut tidak memiliki bentuk yang jelas, namun sering muncul di titik yang sama, terutama saat pekerjaan dilakukan melewati tengah malam. Selain penampakan visual, beberapa pekerja juga mengalami kondisi fisik mendadak seperti lemas, pusing, dan kehilangan fokus saat bekerja di lantai tertentu. Salah satu pekerja harus dibawa keluar dari area kerja karena tidak mampu melanjutkan aktivitas. Kondisi ini tidak dapat dijelaskan oleh faktor kelelahan kerja semata. Melihat situasi yang semakin tidak stabil, Wira memutuskan untuk menghentikan sementara pekerjaan di tower tersebut. Ia kemudian melakukan koordinasi dengan pihak pengelola hotel untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi area belakang bangunan. Setelah gangguan di area kerja semakin intens, Wira memutuskan menghentikan sementara aktivitas di tower tengah. Seluruh tim dipindahkan ke area aman di dalam kompleks penginapan. Koordinasi dilakukan dengan pihak pengelola untuk mencari solusi non-teknis yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pada tahap ini, pihak hotel mulai membuka informasi tambahan yang sebelumnya tidak disampaikan secara detail. Area belakang kompleks ternyata berdiri di atas lahan lama yang dulunya merupakan pemakaman warga sekitar. Saat pembangunan penginapan dilakukan, sebagian area makam sudah dipindahkan, namun tidak seluruhnya melalui proses pemindahan yang lengkap dan seragam. Untuk menangani situasi ini, pihak keamanan mempertemukan Wira dengan seorang tokoh lokal bernama Sari, seorang perempuan sepuh yang memahami sejarah wilayah tersebut. Sari menjelaskan bahwa terdapat satu titik makam yang tidak tertangani dengan baik. Lokasi tersebut berada tidak jauh dari area kerja sementara, tepat di sekitar jalur belakang gedung dan dekat area pepohonan pinus. Sari menyampaikan bahwa gangguan yang dialami tim bukan sekedar gangguan teknis, tetapi berkaitan dengan ketidakseimbangan pada lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa aktivitas pembangunan yang dilakukan di atas area tersebut perlu diikuti dengan proses pemulihan sesuai tradisi setempat agar tidak menimbulkan konflik kondisi lingkungan. Setelah diskusi panjang, disepakati untuk melakukan proses penanganan lokal dengan melibatkan pihak keamanan dan pekerja yang masih berada di lokasi. Proses ini dilakukan pada malam hari dengan pengaturan ketat agar tidak mengganggu tamu penginapan. Pada saat proses berlangsung, beberapa pekerja mengalami reaksi tidak biasa. Sebagian dari mereka menunjukkan perubahan perilaku sementara, seperti berbicara tidak sesuai kebiasaan atau kehilangan kesadaran sesaat.
Namun kondisi tersebut dapat dikendalikan oleh pihak yang memimpin proses tersebut. Sari kemudian menjelaskan bahwa gangguan utama berasal dari satu entitas yang masih terikat dengan lokasi tersebut. Menurut penjelasan yang diterima, kondisi tersebut muncul akibat adanya peristiwa masa lalu yang belum terselesaikan secara simbolik dan administratif dalam tradisi lokal. Hal ini menyebabkan energi di area tersebut tidak stabil ketika terganggu oleh aktivitas pembangunan. Setelah proses penanganan selesai, tim diminta untuk memindahkan area kerja sementara ke lokasi lain yang lebih aman. Pihak hotel kemudian mengizinkan penggunaan salah satu bangunan kosong di bagian depan kompleks sebagai base camp baru. Seluruh peralatan dan pekerja dipindahkan secara bertahap untuk menghindari gangguan lanjutan. Dalam beberapa hari setelah relokasi, kondisi mulai membaik. Gangguan visual dan fisik yang sebelumnya sering terjadi di tower tengah mulai berkurang secara signifikan. Tim kembali melanjutkan pekerjaan instalasi kabel di area lain dengan pengawasan lebih ketat dan pembagian kerja yang lebih terstruktur. Meskipun masih terdapat beberapa kejadian kecil di area belakang, intensitasnya tidak lagi mengganggu operasional utama proyek. Wira mencatat seluruh kejadian sebagai bagian dari laporan internal, sekaligus sebagai evaluasi terhadap kondisi lapangan yang memiliki faktor lingkungan tidak biasa. Proyek akhirnya dapat dilanjutkan kembali hingga tahap penyelesaian, dengan catatan bahwa seluruh pekerjaan di area sensitif dilakukan dengan pengawasan tambahan dan pembatasan waktu kerja yang lebih ketat. Cerita ini menekankan pentingnya kajian menyeluruh sebelum memulai proyek konstruksi atau instalasi di area baru. Data teknis saja tidak cukup. Riwayat lahan, kondisi sosial, dan informasi lokal harus dikumpulkan secara lengkap untuk mengurangi resiko lapangan. Cerita ini juga menunjukkan bahwa koordinasi antara tim teknis, pihak pengelola, dan tokoh lokal dapat membantu menyelesaikan masalah yang tidak terdeteksi oleh standar teknis. Selain itu, keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional. Ketelitian, komunikasi, dan penghormatan terhadap kondisi lingkungan menjadi kunci keberhasilan proyek agar pekerjaan berjalan aman, efektif, dan tidak menimbulkan gangguan operasional di kemudian hari. Inilah kisah yang saya ceritakan pada sore hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.